Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dea Amalia Solihah. Kali ini aku akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Monyet yang Rakus. Yuk kita simak bersama. Di sebuah hutan yang rindang, hiduplah sepasang sahabat. Mereka ialah seekor monyet dan seekor kelinci. Setiap harinya mereka selalu menghabiskan waktunya bersama-sama. Tibalah di suatu pagi yang cerah, dengan hembusan angin yang sejuk, terbangunlah si kelinci dari tidurnya. Sementara itu, tak heran bagi si kelinci melihat si monyet masih tertidur dengan lelap. Selamat pagi monyet. Monyet? Monyet? Sepertinya dia masih tertidur. Kalau aku tidak bangunin, mana mungkin dia akan terbangun. Kelinci pun bergegas membangunkan si monyet. Monyet, hei, bangun, lihat matahari. Kamu masih saja tertidur, gerutuan si kelinci di setiap pagi yang selalu terdengar oleh si monyet. Wah, iya, aku bangun. Setiap harinya mereka selalu mencari makanan di sekeliling hutan. Apa yang mereka temukan dan bisa dimakan, pasti mereka ambil. Ayo kita cari makan. Kamu ini ya, Nyet, soal perut saja nomor 1. Ya, memang begitu, ucap monyet sambil beranjak jalan mencari makan. Di tengah perjalanan terpikir di benak si kelinci untuk menanam sayuran ataupun buah-buahan. Kemudian ia mengajak sahabatnya si monyet untuk menanam buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Monyet, bagaimana kalau kita mencoba menanam sayuran ataupun buah-buahan? Kalau kita hanya mengandalkan dari hutan, belum tentu kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Monyet pun coba berpikir bahwa sepertinya ajakan sahabatnya itu memang cukup benar, bahwa hal itu adalah hal yang sedang mereka butuhkan. Cukup menarik ajakanmu, Ci. Oke, baiklah, aku setuju. Oke, kalau gitu, mari kita mencari bibit benih untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Saat itu juga mereka mencari bibit benih untuk menanamkannya di sekitar tempat tinggal mereka. Hari demi hari, tanaman yang selalu mereka rawat tumbuh dengan subur. Kemudian tibalah waktu panen. Tanaman yang mereka nantikan akhirnya dapat dipanen dengan baik. Si kelinci dan si monyet pun mulai memanen hasil tanaman mereka. Si kelinci yang selalu memikirkan hari esok, ia pasti menyisihkan hasil panennya untuk kebutuhan kedepannya. Sementara itu, beda hal bagi si monyet, ia tak pernah menyisihkan hasil panennya untuk kebutuhan kedepannya. Akhirnya tanaman yang kita nantikan bertumbuh dengan subur ya, Ci. Aku tidak sabar menghabiskan semuanya. Hei Nyet, jangan dihabiskan semuanya. Kamu harus menyisihkan sebagiannya sebagai kebutuhan kedepannya. Biarkan saja, kan kita masih punya bibit benih yang baru. Nanti kita kan bisa menanamkannya kembali, bukan? Kamu ini ya, kalau dibilangin tidak pernah mengerti. Nanti akan tiba saatnya musim kemarau, Nyet. Kalau kamu tidak menyisihkannya dari sekarang, kamu akan kelaparan. Hari demi hari, tanaman yang mereka tanam selalu membuahkan hasil yang baik. Kemudian tibalah musim kemarau. Tanaman yang kini mereka tanam tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Namun, si kelinci tidak pernah risau karena ia mempunyai
cadangan makanan yang cukup untuk musim kemarau. Berbeda dengan si monyet, ia selalu merasa risau karena ia tidak memiliki cadangan makanan untuk musim kemarau. Makananku sudah habis semua, Ci. Aku tidak mempunyai cadangan makanan untuk musim kemarau ini. Kan aku sudah bilang sama kamu, sisihkan makanan untuk musim kemarau ini, sehingga kamu tidak akan kehabisan makanan, Nyet. Nih, untuk kamu. Kelinci pun memberikan makanannya kepada si monyet. Semoga saja makanan yang aku punya ini cukup untuk kita selama musim kemarau ini. Kemudian si monyet pun menerima makanan yang diberikan oleh si kelinci dan memakannya dengan lahap. Terima kasih banyak, kelinci. Kalau tidak ada kamu, aku akan kelaparan di sini. Aku menyesal selalu menghabiskan hasil panen saat itu. Aku berjanji tidak akan mengulanginya kembali, dan aku akan selalu menyisihkan hasil panennya. Dan monyet pun menyesali atas semua perbuatannya. Ia berjanji bahwa tidak akan mengulanginya kembali. Hingga pada akhirnya si monyet pun berubah dan hidup bahagia bersama sahabatnya selamanya. Pesan moral yang terkandung dalam cerita ini adalah dalam hidup kita tidak boleh serakah ya teman-teman. Dan juga kita harus saling berbagi antar sesama sebagaimana yang dicontohkan oleh si kelinci kepada sahabatnya si monyet. Aku, Dea Amalia Solihah, izin pamit undur diri ya teman-teman. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.